Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Nabung 7 saham ini setiap tahun, harganya naik terus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Bagi kamu yang menganut konsep nabung saham, saya punya pertanyaan nih. Sudah berapa lama kamu melakukan metode itu? Dan sejauh ini, bagaimana hasil kinerja portofoliomu? Apakah meningkat atau justru malah menurun? Seperti pembahasan yang sudah pernah saya bagikan di beberapa video sebelumnya, tidak semua saham bisa ditabung dan disimpan dalam jangka panjang. Ada yang jika kamu beli dan simpan, malah harganya mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu, di video ini saya mau sharing beberapa saham yang secara historis, harga sahamnya cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Tapi seperti biasa, selalu disclaimer on ya, ini bukan rekomendasi saham, dan tidak ada jaminan harga sahamnya terus naik di masa mendatang. Ingat, setiap keputusan investasi ada di tangan kamu sendiri ya. Sebagai informasi, data yang akan saya gunakan adalah dengan membandingkan harga saham setiap awal tahun dengan menggunakan open price. Di video ini kita akan melihat beberapa saham yang harganya cenderung naik setiap awal tahun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, saham apa sajakah itu? Mari kita simak pembahasan selengkapnya. Saham pertama, PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Pada 11 tahun terakhir, saham ini bergerak di range 5.050 sampai 33.425 untuk harga setiap awal tahun. Jika dihitung kenaikan sejak tahun 2010 sampai 2020, BBCA sudah naik sekitar 562%. Dalam 11 tahun ini juga, harga saham BBCA tidak pernah mengalami penurunan satu kali pun di awal tahun. Kenaikan terbesar adalah 41,29%, yaitu dari tahun 2017 ke 2018. Di tahun ini, harganya naik dari 15.500 ke 21.900. Sedangkan, kenaikan terkecil adalah 1,33%, yaitu dari tahun 2015 ke 2016. Harga saham BBCA naik dari 13.125 ke 13.300. Bagaimana dengan proyeksi awal tahun 2021 nanti? Dengan mengacu pada data historis 11 tahun terakhir, kita akan melakukan simulasi berdasarkan harga saham di awal tahun 2020, yaitu 33.425. Mengacu pada growth tertinggi dan terendah selama 11 tahun, kemungkinan tertinggi BBCA akan berada di angka 47.226. Sedangkan, kemungkinan harga saham terendah BBCA bisa berada di angka 33.871. Saham kedua, PT Indofood CBP Sukses atau ICBP. Pada 10 tahun terakhir, saham ini bergerak di range 2.363 sampai 11.150 untuk harga setiap awal tahun. Jika dihitung kenaikan sejak tahun 2011 ke 2020, ICBP sudah naik sekitar 372%. Dalam 10 tahun ini juga, harga saham ICBP tidak pernah mengalami penurunan satu kali pun di awal tahun. Kenaikan terbesar adalah 57,28%, yaitu dari tahun 2012 ke 2013. Di tahun ini, harganya naik dari 2.575 ke 4.050. Sedangkan, kenaikan terkecil adalah 2,86%, yaitu dari tahun 2015 ke 2016. Harga saham ICBP naik dari 6.550 ke 6.738. Bagaimana dengan proyeksi awal tahun 2021 nanti? Dengan mengacu pada data histori 10 tahun terakhir, kita akan melakukan simulasi berdasarkan harga saham di awal tahun 2020, yaitu 11.150. Mengacu pada growth tertinggi dan terendah selama 10 tahun, kemungkinan tertinggi ICBP akan berada di angka 17.537. Sedangkan, kemungkinan harga terendah ICBP bisa berada di angka 11.469. Saham ketiga, PTS Hardware atau ACE. Pada 11 tahun terakhir, saham ini bergerak di range 148 sampai 1495 untuk harga setiap awal tahun. Jika dihitung kenaikan sejak tahun 2010 ke 2020, ACE sudah naik sekitar 910%. Dalam 11 tahun ini, ACE hanya mengalami penurunan sebanyak satu kali, yaitu tahun 2013 ke 2014, sebanyak 27,16%. Kenaikan terbesar adalah 95,18%, yaitu dari tahun 2012 ke 2013. Di tahun ini, harganya naik dari 415 ke 810. Sedangkan, kenaikan terkecil adalah 0,34%, yaitu dari tahun 2019 ke 2020. Harga saham ACE naik dari 1.490 ke 1.495. Bagaimana dengan proyeksi awal tahun 2021 nanti?
Dengan mengacu pada data histori 11 tahun terakhir, kita akan melakukan simulasi berdasarkan harga saham di awal tahun 2020, yaitu Rp1.495. Mengacu pada growth tertinggi dan terendah selama 11 tahun, kemungkinan tertinggi ACE akan berada di angka 2.918, sedangkan kemungkinan harga saham terendah bisa berada di angka Rp1.089. Saham keempat, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Pada 11 tahun terakhir, saham ini bergerak di range 780 sampai 4.400 untuk harga setiap awal tahun. Jika dihitung kenaikan sejak tahun 2010 ke 2020, BBRI sudah naik sekitar 464%. Dalam 11 tahun ini, BRI hanya mengalami penurunan satu kali saja, yaitu tahun 2015 ke 2016, sebesar minus 1,93%. Kenaikan terbesar adalah 60,69%, yaitu dari tahun 2014 ke 2015. Di tahun ini, harganya naik dari 1.450 ke 2.330. Sedangkan, kenaikan terkecil adalah minus 1,93%, yaitu dari tahun 2015 ke 2016. Harga saham BRI turun dari 2.330 ke 2.285. Bagaimana dengan proyeksi awal tahun 2021 nanti? Dengan mengacu pada data historis 11 tahun terakhir, kita akan melakukan simulasi berdasarkan data harga saham awal tahun 2020, yaitu 4.400. Mengacu pada growth tertinggi dan terendah selama 11 tahun, kemungkinan BRI akan berada di angka 7.070 untuk harga tertinggi, sedangkan harga terendahnya bisa berada di angka 4.315. Saham kelima, PT Bank Mandiri atau BMRI. Pada 11 tahun terakhir, saham ini bergerak di range 2.421 sampai 7.675 untuk harga setiap awal tahun. Jika dihitung kenaikan sejak tahun 2010 ke 2020, BMRI sudah naik sekitar 217%. Dalam 11 tahun ini, BMRI hanya mengalami penurunan sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2016 ke 2017 dan 2018 ke 2019, sebanyak minus 14,15% dan minus 7,81%. Kenaikan terbesar adalah 38,23%, yaitu dari tahun 2018 ke 2019. Di tahun ini, harganya naik dari 5.788 ke 8.000. Sedangkan, kenaikan terkecil adalah minus 14,15%, yaitu dari tahun 2015 ke 2016. Harga saham BMRI turun dari 5.388 ke 4.625. Bagaimana dengan proyeksi awal tahun 2021 nanti? Dengan mengacu pada data histori 11 tahun terakhir, kita akan melakukan simulasi berdasarkan harga saham di awal tahun 2020, yaitu 7.675. Mengacu pada growth tertinggi dan terendah selama 11 tahun, kemungkinan tertinggi BMRI akan berada di angka 10.609. Sedangkan, kemungkinan harga saham terendah bisa berada di angka 6.589. Saham keenam, PT Sido Muncul atau Sido. Pada 7 tahun terakhir, saham ini bergerak di range 350 sampai 638 untuk harga setiap awal tahun. Jika dihitung kenaikan sejak tahun 2014 ke 2020, Sido sudah naik sekitar 82%. Dalam 7 tahun ini, Sido hanya pernah mengalami penurunan sebanyak 3 kali, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Dengan persentase minus 12,86%, minus 9,84%, dan minus 5,45%. Kenaikan terbesar adalah 54,13%, yaitu dari tahun 2018 ke 2019. Di tahun ini, harganya naik dari 273 ke 420. Sedangkan, kenaikan terkecil adalah minus 12,86%, yaitu tahun 2014 ke 2015. Harga saham Sido turun dari 350 ke 305 rupiah. Bagaimana dengan proyeksi awal tahun 2021 nanti? Dengan mengacu pada data histori 7 tahun terakhir, kita akan melakukan simulasi berdasarkan harga saham di awal tahun 2020, yaitu Rp638. Mengacu pada growth tertinggi dan terendah selama 7 tahun, kemungkinan tertinggi Sido akan berada di angka 983. Sedangkan, kemungkinan harga saham terendah bisa berada di angka Rp556. Saham ketujuh, PT Bank Jawa Timur atau BJTM. Pada 8 tahun terakhir, saham ini bergerak di range 375 sampai 685 untuk harga setiap awal tahun. Jika dihitung kenaikan sejak tahun 2013 ke 2020, BJTM sudah naik sekitar 83%. Dalam 8 tahun ini, BJTM hanya pernah mengalami penurunan sebanyak 3 kali.
yaitu tahun 2016, 2019, dan 2020. Dengan persentase minus 5%, minus 2,82%, dan minus 0,72%. Kenaikan terbesar adalah 30,43%, yaitu dari tahun 2016 ke 2017. Di tahun ini, harganya naik dari 437 ke 570. Sedangkan, kenaikan terkecil adalah minus 5%, yaitu tahun 2015 ke 2016. Harga saham BJTM turun dari 460 ke 437. Bagaimana dengan proyeksi awal tahun 2021 nanti? Dengan mengacu pada data histori 8 tahun terakhir, kita akan melakukan simulasi berdasarkan harga saham di awal tahun 2020, yaitu Rp685. Mengacu pada growth tertinggi dan terendah selama 8 tahun, kemungkinan tertinggi BJTM akan berada di angka 893, sedangkan kemungkinan harga saham terendah BJTM bisa berada di angka Rp651. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Thank you.